Pertanyaannya, apakah Om melakukan hal ini atau tidak? Biasanya satu video udah 3 menit subrek, ya kan, komen. Seperti itu Om. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal handphonenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om bantu subrek channel saya nih ya, channel saya namanya 5 menit Om. Tapi kalau Om ngetik di kolom pencarian dengan mengetik 5 menit nggak akan ketemu. Om bisa tuliskan kode ini ya, seperti yang ada di atas nih 060921.4x. Nah, baru akan ketemu channel saya seperti itu. Emang kenapa Om? Maklum Om, channel baru, videonya masih sedikit, popularitasnya belum tinggi, maka belum direkomendasikan oleh YouTube seperti itu. Nah, YouTube kedepannya akan merekomendasikan semua video kita Om jika kita konsisten membuat video setiap harinya, apalagi ditambah penontonnya banyak seperti itu. Oke ya, nggak usah lama-lama Om pembukaannya. Banyak kisah menarik yang ada di Facebook, terutama di grup S4S untuk mengejar 1K dan 4K Om ya. Tentu Om kadang suka bingung, ada beberapa postingan yang 4K-nya sudah duluan, sedangkan 1K-nya belum. Nah, itu saya alami ya Om ya di channel saya yang kedua yang bernama Surabaya Motor. Sedangkan 5 menit ini adalah channel saya yang ketiga. Nah, seperti itu. Lalu ada lagi permasalahan-permasalahan di Facebook Om tentang seputar Saporsap. Banyak orang yang mengeluh ketika sudah tembus 1K dan 4K ternyata monetisasinya ditolak seperti itu. Nah, di sini saya akan membahas soal itu. Bagaimana sih Om cara kita biar Saporsap dan mengejar JT 4K itu biar aman dan bisa dimonetisasi. Nah, monetisasi ya Om ya. Nah, di sini bila perlu Om ketahui, sebentar ya, saya akan menampilkan beberapa catatan penting untuk Om simak. Nah, jika Om ingin melakukan Saporsap dengan aman dan bisa dimonetisasi, itu enggak murah Om ya. Itu menurut saya mahal. Yang pertama adalah Om siapkan perangkat lebih dari satu. Artinya Om harus punya handphone lebih dari satu. Yang kedua, usahakan jika sudah punya handphone, di satu handphone itu hanya ada satu email. Nah, lalu ketika Om melakukan Saporsap, usahakan durasi tontonnya jangan sama. Misalkan Om kadang-kadang kan suka begini, inbox 3 menit 4 akun Saporsap kan biasanya begitu. Jadi Om biasanya menonton itu hanya 4 menit seluruhnya seperti itu. Itu jangan disamakan. Jadi usahakan tiap akun itu durasinya dibedakan Om ya. Lalu waktu tonton itu YouTube punya jam-jam rame Om. Ketika orang itu nonton YouTube, hampir semua nonton YouTube itu di jam 12 siang sampai jam 13 siang. Nah, untuk sorenya jam 18.00 sampai jam 20.00. Kenapa saya menyarankan jam waktu tonton ini? Untuk menghindari kecurigaan daripada algoritma YouTube. Kalau kita nonton di jam ini, bukan berarti YouTube nggak curiga ya. Namun kebanyakan di Indonesia itu orang menonton jam segini. Seperti itu Om. Nah, lalu selanjutnya lokasi HP itu ya GPS-nya tidak di satu lokasi Om. Karena kalau handphone kalian murni ya belum di root, itu pasti pack GPS-nya di satu titik aja semua. Seperti itu. Usahakan handphonenya di root ya Om ya. Nah, kalau buat orang-orang yang pro, yang sudah mahir di bidang ini, dia tidak akan mensubscribe channel seseorang itu ketika baru satu kali nonton videonya. Misalkan saya lawan orang nih yang sudah pro, dia akan nonton channel saya satu. Nah, dia akan melihat channel saya yang lainnya, judul yang lainnya ditonton sama dia. Nah, baru dia akan subscribe, biasanya seperti itu Om. Pertanyaannya, apakah Om melakukan hal ini atau tidak? Biasanya satu video udah 3 menit subrek, ya kan, komen. Seperti itu Om. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal handphonenya.
Nah, di sini Om harus punya lebih dari satu handphone. Kita ibaratkan di sini Om punya 4 handphone ya. Seperti ini, usahakan isinya hanya satu email ya. Lalu yang kedua, satu nomor handphone. Silahkan mau pakai simpati semua, namun di sini saya tekankan nomornya jangan berseri. Om misalkan beli kartu HP di dekat rumah Om, itu nomornya jangan berdekatan ya nomornya ya. Carilah nomor handphone yang acak, yang berbeda jauh angka-angkanya dengan 1, 2, 3, 4 ini. Lalu yang ketiga, lokasi GPS Om. Misalkan nomor 1 di Medan GPS-nya. Jadi seolah-olah yang nonton channel kalian itu tidak di satu titik itu, tidak di Jakarta semua gitu Om. Ya itu YouTube membaca hal itu. Setiap titik GPS itu ada koordinatnya Om. Nah, YouTube itu menyimpan lokasi kalian semua sesuai dengan GPS yang ada di handphone. Nah, GPS ini semua bisa direkayasa Om jika handphone Om semua sudah di root. Nah, jadi yang nomor 1 di setting lokasinya di Medan, misalkan nomor 2 nomor 3, nomor 4, dan lain-lain dia di kota-kota besar. Seperti contoh berikut ini Om. Nah, di sini ada tabel yang sudah saya buat. Biasanya Om, orang-orang yang sudah pro di bidang ini, ya, yang bisa menghasilkan puluhan juta dari YouTube, itu biasanya mereka ketika sudah tanding dengan Om cara sap-sap, ya, itu mereka di satu handphone itu tidak akan mau biasanya Om. Dia misalkan Om nama channelnya Wasi Channel. Nah, terus dia punya 4 handphone. Terus ini akan mensupport channel Om semua, itu mereka biasanya tidak akan mau. Karena apa? Misalkan seperti ini ya. Ini semua Wasi Channel misalkan dipakai karena Om memaksa. Nah, lalu yang kedua, temen Om misalkan mau tanding sama dia, namanya Curut TV. Nah, seperti ini. Di Wasi Channel ini, handphone nomor 1 adalah bekas nonton Wasi Channel. Nomor 2, bekas nonton Wasi Channel juga. Nomor 3, handphonenya bekas nonton Wasi Channel. Dan selanjutnya nomor 4. Nah, ketika itu, misalkan kalian memaksa teman kalian pengen misalkan bertanding dengan orang tersebut yang sudah pro. Dia tidak akan langsung menonton channel teman kamu yang namanya Curut TV. Kenapa? Karena semua histori dia itu bekas menonton Wasi Channel. Kalau ini dipaksakan, maka di bawahnya setelah nonton Wasi Channel adalah Curut TV. Itu otomatis akan terdeteksi oleh YouTube. Oleh karena itu, orang-orang yang pro akan cuci akun dulu mereka dengan menonton Mbak Im Wong, Raffi Ahmad, Alif Bata misalkan ya, atau Angga Chandra. Setelah itu ditonton semua sama mereka, baru mereka menonton atau sap-sap dengan tanding dengan si Curut TV ini. Seperti itu Om. Nah, di sini ada keterangannya Om, 5, 7, 6, 4 itu artinya 5 itu yang nomor 1, handphone nomor 1 selama 5 menit, yang handphone nomor 2 selama 7 menit, yang handphone nomor 3 selama 6 menit, dan handphone nomor 4 selama 4 menit. Mereka rata-rata tidak akan mau sap-sap itu atau mengejar jam tayang itu dengan waktu yang sama Om. Misalkan kalian mengajak 3 menit, mereka nggak akan mau. Kalau mau, tanding 4 handphone misalkan, kalian dengan si orang yang pro tersebut. Nah, orang yang pro tersebut pasti dia akan ini Om, akan minta menitnya itu berbeda-beda. Seperti ini, 5, 7, 6, 4. Artinya handphone 1 5, handphone 2-nya 7 menit, ya, lalu handphone yang ketiganya 6 dan selanjutnya seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, Om mampu tidak mengikuti hal ini seperti itu? Kalau misalkan Om sudah mau terjun di sap-sap tapi tidak
punya peralatan seperti ini, maka jangan harap Om bisa dimonetisasi seperti itu. Nah, untuk sini ada keterangan lokasi GPS, handphone nomor 1 di Medan, handphone nomor 2 di Jakarta, handphone nomor 3 di Surabaya, dan handphone nomor 4 di Bandung. Ini nama emailnya, hanya satu emailnya. Nah, yang lebih penting lagi Om, ketika handphone ini sudah mencapai yang ditentukan oleh si pemilik, misalkan 15 subbreaker, maka dia akan menghapus channel dan email ini Om. Ya, email ini akan dihapus nih, email yang ini nih. Akan dihapus semua oleh dia, dan dia pasti akan merekayasa lagi. Karena apa? Nggak mungkin ya satu handphone itu ada 1000 subscriber, itu pasti dicurigain sama YouTube. Makanya ya, orang-orang yang pro itu akan membatasi 10 sampai 15 saja dia. Setelah dia subrek orang selama 15 kali dengan handphone itu, dia akan cuci akun. Begitu Om. Dengan mengganti nama perangkat, nama email, lokasi, dan lain-lain semua diganti oleh dia. Tentu handphone dia sudah dimodifikasi Om. Nah, apakah handphone Om sudah dimodifikasi atau belum? Itu yang jadi masalah. Nggak panjang lebar Om ya, hanya itu saja sekilas. Kurang lebihnya kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.